Masih bersama kami di Suara Jakarta mengenai nasib DKI Jakarta tanpa wakil gubernur hampir setahun ini. Baik, tadi Mas Gemo mengatakan bahwa ini bukan melulu karena faktor di fraksi di DPRD yang kelamaan begitu ya, tapi juga karena ada deal-deal. Mungkin bisa flashback sedikit nih. Pak Agung Luhut sudah terpilih 2 orang dari PKS. Nah, waktu itu mungkin bisa di flashback sedikit ketika di mana alotnya nih, karena kan partai pengusung memang Gerindra dan juga PKS, sehingga keluar 2 nama dari PKS. Jadi menurut aturan itu kan bahwa 2 orang atau calon yang akan diusulkan oleh gubernur ke DPRD itu harus ditandatangani dan disetujui oleh partai pengusung. Kebetulan partai pengusungnya PKS dan Gerindra. Harus ada 4 tanda tangan kalau nggak salah ya, ketua atau presiden partai dengan sekretaris di pusat, tingkat pusat, kemudian juga ketua dan sekretaris tingkat wilayah ya, untuk masing-masing partai. Nah, untuk mencari tanda tangan inilah yang kemudian ada permintaan-permintaan, misalnya permintaan tentang nggak usah 2 lah, lebih dari 2, sehingga akhirnya nanti bisa dipilih dari 2 orang, dari lebih dari 2 orang itu. Kemudian ada yang namanya permintaan fit and proper test. Ayolah kita fit and proper test kan lagi gitu ya. Kemudian ada permintaan untuk silaturahim, ya artinya mengunjungi dan kemudian membuka komunikasi. Tolong dong nih orang-orangnya ini dikelilingin ke fraksi-fraksi segala macam. Nah, permintaan-permintaan itu ya dengan sabar PKS turutin gitu ya, apa maunya, kemudian juga gimana prosesnya ya, sampai kemudian ya alhamdulillah gitu ya, kita sudah mendapatkan persetujuan tersebut gitu, dan sekarang bolanya sudah di DPRD. Ya, mungkin kita satu flashback tadi nih Pak Emrus ya, tadi kan dinyatakan bahwa kalau dari internal PKS sendiri tentunya sudah selesai, tapi ternyata juga ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh PKS ketika menyodorkan 2 nama. Betul. Nah, dalam hal ini bagaimana Pak Emrus melihatnya? Karena kan pengusung ada 2 partai kan, PKS dan juga Gerindra. Baik, kalau kita lihat dari penjelasan teman-teman ini bahwa kelihatannya ada persoalan administratif yang tidak penandatanganan gitu, memakan waktu. Kalau dari aspek komunikasi politik, timing itu adalah politik, mengulur waktu itu adalah politik, gitu ya. Itu adalah pesan. Apa sih susahnya kalau memang ada political will? Saya kira seminggu selesai itu. Sekarang misalnya bisa saja kita melalui WA, bos, mau tanda tangan, kamu di mana berada? Karena akrab gitu ya. Saya mau dong ditandatangan, bisa dilakukan seperti itu kan? Sudah ada WA kok, gitu ya. Nah, oke, saya ketemu di sana. Sudah banyak kok kebijakan semacam itu dilakukan oleh para pejabat kita. Bahkan saya terus terang, pernah saya mengundang seorang menteri dalam suatu narasumber gitu ya. Saya bilang saya akan jemput, nggak usah dipikirkan, saya naik Gojek aja supaya jangan macet. Artinya ada kemauan dari para politisi kita ini untuk membuat lebih cepat. Tapi kalau memang ada kepentingan politiknya, ya bisa mereka bermain di peraturan tersebut. Misalnya katakanlah bahwa tidak ada batas waktu misalnya, kapan harus diganti? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan misalnya seperti itu. Nah, supaya kita tidak terjebak pada permainan para politisi ini nanti, perlu dibuat suatu peraturan. Gitu ya, bahwa ketika gubernur atau wakil gubernur atau bahkan presiden atau wakil presiden, pejabat publik lah namanya, harus diselesaikan paling lama 2 bulan misalnya seperti itu. Buat aja pasal tentang hal itu, sehingga tidak ada alasan para politisi mengulur-ngulur waktu karena kepentingan-kepentingan politik. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang teman-teman dari Gerindra belum menandatangan seperti itu gitu ya, berarti saya dari sudut komunikasi politik, kalau saya pakai analisa semiotika, berarti belum rela secara mutlak menyerahkan itu kepada ketika PKS. Itu ya, walaupun sekarang sudah beres ya Pak. Betul, ya, ketika itu tentunya. Tapi saya kira dari segi waktu yang sangat panjang ini mengecewakan kita. Tidak bisa diselesaikan hal yang kecil seperti itu. Ya, Pak Gemo, Anda besok terpilih lagi sebagai anggota DPRD DKI Jakarta nih. Apakah artinya memang nanti pemilihan wakil gubernur akan juga di tangan maksud kami anggota terpilih DPRD DKI Jakarta yang periode yang baru? Kalau dari fraksi PD Perjuangan itu mengharapkan justru di periode ini, di penghujung masa jabatan ini bisa kita selesaikan. Nah, tentunya ketika ada keinginan seperti itu kan nggak bisa seorang diri. Artinya kami tidak bisa fraksi PD Perjuangan toh. Ini perlu kita bangun komunikasi secara intens. Maka teman-teman di PKS ya ayolah kita bareng-bareng bagaimana menyatukan pemahaman ini. Karena bagaimanapun juga kita sama-sama kita saksikan bersama. Pembangunan Jakarta itu ketika seorang diri, Pak Anies sendirian, mohon maaf ya, agak keteter benar. Berarti benar Ibu. Sangat keteter. Iya.
Contoh kasus misalnya kemarin, ketika Pak Anies masih di luar negeri, kemudian PLT-nya Sekda, Sekdanya ada tugas luar kota. Ini kan nggak boleh, nggak boleh ada kekosongan jabatan seperti itu. Lah pengalaman seperti ini buat kita semua sebagai anggota DPR ini pengalaman yang berharga. Ayo kita sama-sama kita perbaiki dalam rangka percepatan pembangunan DKI Jakarta sehingga Pak Anies bisa segera mungkin mewujudkan janji-janji kampanye kemarin gitu. Gitu, Mbak. Nah, jadi dari PDI Perjuangan sudah fix ya, pasti juga akan mendorong ini selesai sebelum masa bakti yang baru. Boleh sedikit saya tambahkan, Ibu. Saya juga sependapat bahwa harus diselesaikan dengan periode yang sekarang. Karena begitu periode yang baru yang datang, berarti ada DPRD kita yang baru di masing-masing partai. Kemudian ada lagi partai baru, yang dimana anggotanya saya kira menduduki 8 orang ya dari PSI. Ya, ini kan kalau kita lihat, perjuangan politik mereka kan lebih cenderung kepada Ahok gitu ya. Artinya tidak sejalan dengan katakanlah dengan Anies misalnya. Kalau ini masuk akan mewarnai lagi nanti perdebatan. Oleh karena itu diselesaikanlah sebelum DPRD baru dilantik. Karena memang ini PR dari betul. Yang sekarang. Jangan diulur-ulur waktu lagi, ini menjadi lama nanti prosesnya. Kalau menurut saya sih boleh saya tambahin juga sedikit nih ya. Jadi kalau yang namanya memilih ini emang adalah tugas dan wewenang dari DPRD yang saat ini kan. Betul, jadi betul. Tugas daripada DPRD adalah memilih. Ketika kemudian DPRD tidak mampu untuk memilih DPRD yang sekarang, berarti bisa dikatakan bahwa DPRD itu tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Nah ini jadi konsekuensinya kembali ke DPRD. Nama baik dan marwah dari DPRD ini bisa tergadaikan, istilahnya seperti itu. Yang kedua, bisa saja ini menjadi presiden buruk bagi daerah-daerah lain yang punya kasus yang sama. Ya, tatkala kemudian ada seorang wakil gubernur ya kemudian mengundurkan diri ya melalui proses yang seperti ini juga ya, maka ini akan menjadi istilahnya sesuatu yang nggak jelas gitu. Makanya benar Pak Emerson katakan harus ada peraturan yang kemudian mengatakan deadline dari pemilihan wakil gubernur, atau bisa jadi kalau misalnya memang dianggap bahwa ketiadaan wakil gubernur ini sangat signifikan terhadap pembangunan DKI, saya nggak tahu apakah bisa dikeluarkan semacam diskresi gitu ya oleh Kemendagri ya, ketika tidak quorum, ketika kemudian pimpinan dewan tidak kemudian bisa memutuskan, maka kemudian diputuskan oleh Kemendagri gitu. Oke, baik. Ya mungkin nih Pak Gembong ada juga pandangan dari pengamat mengatakan bahwa ini ada kesengajaan untuk mengulur-ngulur waktu begitu, karena juga untuk mungkin ya membuat citra negatif dari pekerjaan gubernur yang saat ini sedang berlangsung, sehingga dianggap tidak cakap karena memang tidak ada wakil gubernurnya. Ya, kalau dari PDIP sendiri bagaimana? Ya, dalam situasi seperti ini pastilah banyak persepsi kan. Banyak macam-macam penilaian, sah-sah saja. Tetapi sekali lagi tidak ada niatan kita seperti itu. Tapi perlu kita sampaikan kepada publik juga bahwa memang perlu juga buat evaluasi kita bersama. Contoh ketika bicara Permendagri soal kesepahaman antar partai pengusung. Untungnya Jakarta cuma 2. Coba kalau pengusungnya 5 misalkan, masing-masing mencalonkan diri, padahal ketentuannya hanya 2 orang. Ini kan persoalan. Lah, hal seperti ini mungkin kasus Jakarta bisa buat introspeksi Kemendagri bagaimana untuk bisa memperbaiki ini. Bahwa ke depan jangan sampai gara-gara belum ada kesepahaman maka menimbulkan waktu yang cukup panjang kepada masyarakat tidak bisa mendapatkan wakil yang diharapkan. Seperti itu. Tetapi sekali lagi kita sampaikan bahwa fraksi PD Perjuangan tidak ada niatan untuk itu. Justru kita mendorong agar proses pembangunan Jakarta bisa mengikuti alur yang kemarin sudah sempat iramanya cukup tinggi lah kemarin. Ketika Ahok memimpin Jakarta, irama pemerintahan cukup tinggi. Lah, kebetulan Pak Anies seorang diri, ya kita ya mohon maaf ya sangat keteteran Pak Anies sudah mengikuti irama itu. Nah ini yang sebetulnya kita dorong bagaimana Pak Anies bisa segera ada wakil sehingga bisa bersinergi antara Pak Anies dengan wakilnya. Itu yang kita harapkan bersama gitu loh, Mbak. Sedikit tambahkan Ibu kalau boleh. Menurut saya justru ini mengangkat katakanlah citra Anies. Kalau gagal misalnya ada sesuatu tidak sampai ya salahnya orang DPRD tidak mengangkat wakil gubernur saya. Jadi justifikasi begitu ya. Oleh karena itu bukan menjelekkan Anies, justru ini membuat peluang bagi Anies untuk menjelaskan bahwa saya tidak punya wakil, alasan begitu ya? Tidak ada saudara sajikan wakilnya, tidak saudara sodorkan. Jadi bukan pada saya begitu. Baik. Beberapa waktu lalu dari PSI menyatakan bahwa ada aroma suap dalam hal pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta. Kita akan bahas mengenai hal ini sesaat lagi.